Saya Jihan dari kelas 2B. Terima kasih sebelumnya Pak atas video YouTube yang tentang Maha Suci Allah. Dari video yang Bapak berikan, saya menjadi cukup paham dan mengerti tentang Maha Suci Allah. Allah memiliki banyak sifat yang terpuji. Salah satunya adalah Al-Quddus, yang artinya Maha Suci Allah. Al-Quddus adalah kesucian yang hanya dimiliki Allah. Tidak ada yang menyerupainya dalam sifat maupun perbuatannya. Allah itu maha sempurna dan maha suci, yang bersifat kekal. Semua yang di alam semesta adalah ciptaan Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah harus belajar menjaga kesucian, melaksanakan ibadah dan menjaga kesucian hati, agar kita selalu berada di jalan yang benar dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video respon yang saya sampaikan, Pak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak Abdul. Sekali lagi makasih banyak Pak atas video tentang Allah Maha Suci yang Bapak jelaskan melalui channel YouTube Bapak. Dari penjelasan itu saya bisa lebih memahaminya kalau Allah itu adalah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan. Tidak ada di dunia ini yang sempurna kecuali Allah. Tapi maaf ya Pak, dari penjelasan Pak Abdul, saya tidak setuju tentang bertemu Allah. Apakah tidak sebaiknya kita menggunakan kalimat jika kita mau menyembah Allah, beribadah, atau dengan cara salat? Kita sebaiknya bersuci atau menyucikan diri kita dulu dari najis. Maka dari itu saya mencoba tidak mempunyai perasaan keji jahat kepada orang tua saya, adik saya, dan teman-teman saya untuk yang menyucikan. Alhamdulillah saya sudah melaksanakannya. Contoh, ketika saya ingin sholat, saya mandi terlebih dahulu untuk mensucikan diri saya. Kemudian saya berwudu untuk melaksanakan sholat. Sudah dulu ya Pak Abdul. Sebelumnya saya mohon maaf atas koreksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul, ini saya Zafran dari kelas 2B. Saya akan baca kesimpulan materi pelajaran agama hari ini. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah apabila hendak menghadap Allah, yaitu ketika akan sholat harus berwudu, bila perlu mandi, berpakaian yang bersih dan harum. Sama seperti kita hendak bertemu dengan teman dan orang, jika kita bersih dan wangi, maka otomatis kita akan disenangi teman dan orang. Begitu juga Allah akan senang bila kita berlaku bersih. Di samping itu, kita dari berbagai macam virus dan penyakit seperti sekarang yang mewabah, yaitu virus corona. Apabila badan kita bersih dan selalu menjaga kebersihan, insya Allah kita akan terhindar dari penularan virus corona. Begitu kesimpulan saya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga kebersihan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul, saya Oki. Saya akan menceritakan tentang Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub menyayangi semua seperti Allah menyayangi kita semua. Jadi kita tidak boleh melawan.
kepada Allah yang telah mengasih rezeki. Jadi kita juga tidak boleh melawan orang tua. Dan saya akan mendengarkan orang tua saya, dan saya juga akan mendengarkan guru-guru yang lain, dan saya juga akan rajin membaca tentang nabi, dan saya juga akan mendengarkan Pak Abdul saat di sekolah nanti. Terima kasih Pak Abdul atas videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Abdul. Setelah saya nonton video YouTube yang Bapak buat tentang Allah Maha Suci dan kisah Nabi Yakub, saya sudah cukup jelas dengan penjelasan yang sudah Bapak berikan melalui video YouTube. Terima kasih Pak Abdul atas video YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Nama saya Dianova, kelas 2B, nomor absen 9. Kita sebagai umat Islam harus meyakini adanya Allah Ta'ala, Zat yang Maha Suci, Maha Agung dan Maha Pencipta. Allah Ta'ala tidak beranak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesa Zakia Azra, kelas 2B dengan nomor absen 15 dari SDN 04 Cipinang Muara. Tanggapan saya mengenai video Bapak tentang Allah Maha Suci atau Al-Qudus adalah Bapak kurang lengkap dalam penyampaian pertama. Dalam video itu Bapak menyebutkan Allah bersifat Al-Qudus atau Maha Suci, dan jika kita ingin menghadap Allah maka kita harus bersuci dari segala hadas besar dan hadas kecil. Tetapi Bapak tidak merinci apa saja hadas kecil dan apa saja hadas besar, serta bagaimana cara membersihkannya. Kedua, yang kurang dalam video itu adalah Bapak tidak menjelaskan termasuk bacaan apa Al-Qudus itu, dan apa saja manfaatnya jika kita banyak membaca Al-Qudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video tanggapan Bapak tentang Allah Maha Suci. Semoga dengan bersuci kita jadi terhindar dari segala macam penyakit yang kecil maupun yang besar, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Apalagi di musim seperti ini, Indonesia dan dunia sedang menghadapi ancaman virus corona terkena bagi orang-orang yang kurang menjaga kebersihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Puspitasari. Saya kelas 2B. Saya akan ceritakan tentang Allah Maha Suci. Al-Qudus artinya yang Maha Suci. Maksudnya adalah bahwa Allah adalah zat yang suci dari segala kekurangan dan yang berhak atas sifat-sifat kesempurnaan. Allah yang memiliki mulak sifat qadasa yang artinya mencucikan dan menjauhkan dari kejahatan. Bisa pula diartikan membesarkan dan mengganggukan. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibur Rahman dari kelas 2B. Terima kasih Pak Abdul atas videonya tentang bab Allah Maha Suci. Sifat-sifat Allah Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah, zat yang Maha Suci dan juga Maha tidak lupa, Maha tahu dan Maha segalanya. Contoh, kalau kita hendak menghadap Allah harus bersuci dahulu atau berwudu dahulu, karena Allah itu sangat mencintai orang yang mensucikan diri dan Allah suka yang wangi. Allah juga suka orang yang rapi. Allah terbebas dari sifat hina dina, karena Allah Maha Suci dan Maha segalanya. Gelarnya Allah juga Maha Penyayang dan Maha Pemberi kepada umatnya. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat apa yang diberi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Abdul. Saya Melika kelas 2B. Saya senang dengan video tutorial Bapak tentang Allah Maha Suci. Saya jadi mengerti sifat Allah, salah satunya Maha Suci, bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Allah Maha segala-galanya dengan segala sifat-sifatnya. Terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Nama saya Muhammad Arifin Hakim, kelas 2B, nomor absen 19. Allah Maha Suci dan cerita Nabi Yakub. Allah itu Maha Suci dari yang menghinakan. Allah itu bukan makhluk, tapi zat. Nabi Yakub itu dikenal penyayang buat keluarga dan umatnya. Pak Abdul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul, nama saya Rasa Irwandi, kelas 2B. Terima kasih tentang pembelajaran melewati YouTube tentang bab Allah Maha Suci. Kisah Nabi Yakub, saya yakin bahwa Allah Maha Suci. Allah juga yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah suka kepada orang yang menyucikan diri. Kita juga wajib menyucikan diri
berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, membersihkan kotoran. Adapun kisah Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub adalah utusan Allah. Beliau mengajak umatnya Allah dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Nabi Yakub terkenal sangat sayang kepada umat, keluarga, dan anak-anaknya. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim. Ia juga punya saudara kembar bernama Ishak. Sekian dari saya. Terima kasih atas pelajaran yang disampaikan. Insya Allah saya bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafar Kana Rahmadi. Nomor absen saya 6. Saya dari kelas 2B. Saya akan membacakan pendapat video Pak Abdul tentang bab Allah Maha Suci dan kisah Nabi Yakub. Dalam Asmaul Husna terdapat nama baik Allah yang bernama Al-Qudus, yang berarti Allah Maha Suci. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang Maha Suci karena jauh dari segala kekurangan. Maka kita sebagai makhluknya saat ingin beribadah hendaklah kita bersuci. Contohnya ketika kita akan sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Lalu saya akan membacakan kisah Nabi Yakub. Sikap Nabi Yakub adalah penyayang. Nabi Yakub adalah utusan Allah. Ia diperintahkan untuk mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Beliau adalah putra dari Ishak alaihi salam. Beliau mempunyai kembaran yang bernama Ishak, dan mereka berdua sering bertengkar. Lalu Nabi Ishak menyuruh mereka pergi ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu, Ladan bin Batu Maha. Lalu Yakub meminta izin kepada orang tuanya untuk meninggalkan rumah. Lalu Yakub pergi
Hijriah ke rumah Laban dan mendapatkan kebahagiaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.